bicara soal hard dan easy, pelantikan Gus Ipul, Saifullah Yusuf jadi Menteri Sosial hari ini itu easy dan hard buat siapa? Besar Q. Apa easy buat Pak Jokowi dan easy buat Pak Prabowo, atau easy buat Pak Jokowi, hard buat Pak Prabowo? Yang pasti hard ini udah pasti buat Caimin, ya kan? Iya, iya. Engkau ku hargai. Bicara soal hard dan easy, pelantikan Gus Ipul, Saifullah Yusuf jadi Menteri Sosial hari ini itu easy dan hard buat siapa? Besar Q. Apa easy buat Pak Jokowi dan easy buat Pak Prabowo, atau easy buat Pak Jokowi, hard buat Pak Prabowo? Yang pasti hard ini udah pasti buat Caimin, ya kan? Iya, iya. Saya nggak tahu. Dan saya tidak pernah diberitahu. Gus Imin bukannya dapat undangan? Saya tidak pernah diberitahu. Lo undangan udah sampai? Saya nggak tahu. Siapa yang ngomong gitu? Caimin. Ini dialog beneran. Beneran. Nah, waktu soal RUU Pilkada. RUU Pilkada. Oh. Kan Caimin nggak dikasih tahu PKB itu, aduh. Iya, kemajon nih. Jadi soal RUU Pilkada bukan soal pengangkatan Gus Ipul. Bukan, ini Soal RUU Pilkada aja Caimin nggak tahu, apalagi soal Gus Ipul. Iya, tapi kan PKB ikut fraksi PKB ikut mengirim orang di balik waktu itu. Nah itu dia. Saya juga bingung kenapa saya nggak tahu. Wajah flat. Yang urusan PKB aja Caimin nggak tahu, apalagi hak prerogatif presiden itu soal Gus Ipul gitu. Kalau yang saya yakin pasti easy adalah bagi Gus Ipul. Jadi gini, Gus Ipul ini mungkin nama lengkapnya itu sebetulnya atau nama aslinya itu sebetulnya adalah Saifullah Untung. Bukan Saifullah Yusuf, Saifullah Untung. Karena perjalanan beliau ini apa ya, jabatan tuh datang kepada beliau. Gampang ya. Iya. Maksudnya mudah ya. Iya, mudah. Ini ada alumni gue satu lagi masuk menteri nih. Iya. Gus Ipul. Anak UNAS, Bos. Satu lagi siapa? Enggak, maksudnya sepanjang Iya, Gus sejarah. Ipul. Iya. Gus Ipul kan udah pernah jadi menteri PDT Iya, kan. sebelumnya Gus Ipul juga kan. Iya. Berkembang juga. Gus Ipul. Iya, siapa Itu lagi? Saifullah Yusuf itu pernah dulu dia menteri PDT pertama kali. Iya. Kemudian dia lepas dari itu jadi wakil gubernur. Iya. Buat Pak Dekarwo kan, Wali 2 periode kota. loh. 2 periode. Ya, kemudian maju calon gubernur tidak berhasil. Tetapi kemudian Wali kota. jadi wali kota gitu. Dan dicalonkan oleh siapa coba? Oleh PKB, oleh Caimin, yang notabene adalah lawan politiknya. Jadi saya ingat loh tahun 2000 berapa ya, ada Munas PKB di Semarang itu. Itu ya Gus Ipul itu rencana mau maju calon ketua umum. Tetapi semuanya sudah kalah cepat konsolidasi dengan Caimin, sehingga kemudian nggak berhasil kan. Tapi pada gilirannya kemudian Caimin mencalonkan Gus Ipul sebagai wali kota Pasuruan. Dan pada hari ini diangkat jadi Menteri Sosial. Dan sebelum jadi Menteri Sosial kan jadi Sekjen PBNU. Masih. Ya, jadi Saifullah Untung namanya ini. Iya. Jadi life is easy. Life is easy. Iya. Hardnya buat Caimin. Jadi gini, mungkin bagi Gus Ipul itu ada gium tadi itu nggak berlaku. If you hard on yourself, life will be easy on you gitu ya. Kalau Gus Ipul, if you are easy on yourself, life will be easy on you. Berbanding lurus ya. Iya. Coba coba lihat. Pernah nggak lihat Gus Ipul tuh sedih? Nggak pernah saya lihat Gus Ipul. Kapan kita ketemu dengan dia, pasti dia ketawa juga, ngakak-ngakak gitu. Kita wawancara lah Gus Gak pernah. Coba undang Gus Ipul itu. Iya. Sebetulnya benar nggak teorinya Kodari itu? Life is easy on you because you are easy on yourself. Gitu. Jadi itu seorang Saifullah Yusuf. Ini beliau ini untung menurut saya nama di belakangnya. Nah, kalau soal Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, hemat saya juga easy juga sih. Kenapa? Pertama, posisinya kan memang kosong. Jadi bukan kosongnya karena bukan dalam tanda kutip dipaksa gitu, tetapi karena Risma maju sebagai calon gubernur di Jawa Timur. Jadi posisi itu otomatis kosong. Dan Bu Risma juga sudah mengajukan surat pengunduran diri. Kan pertanyaannya kan siapa yang mau masuk ke sana? Nah, ini Kementerian Sosial itu ngurusin rakyat banyak atau masyarakat banyak. Menurut saya hampir otomatis sebetulnya dicari orang yang mewakili organisasi yang ngurusin rakyat banyak juga. Dan nggak ada organisasi di Indonesia ini yang ngurusin lebih banyak orang selain negara ya, ketimbang Nahdlatul Ulama.
Karena memang Nahdlatul Ulama ini kalau kita survei yang mengaku sebagai warga NU itu kan besar sekali. Sampai 45 bahkan 50% dari Ormas Indonesia. ID-nya ya. Iya, Ormas ID-nya. Bagus nih. Ini terminologi baru nih, Ormas ID ya. Baru ini. Jadi selama ini yang dikenalkan istilah Party ID kan. Ini Ormas ID. Tinggi Ormas ID ya. Kenapa kita orang survei nggak kepikiran ya pakai istilah itu ya? Bertahun-tahun survei kita nggak pernah menggunakan istilah Ormas ID. Sumbangan hari ini untuk penemuan. Karena saya nggak pernah survei. Makanya kalau yang survei kan udah sibuk mikirin entry kan. Sempat kasih nama. Jadi Ormas ID-nya tuh tinggi sekali kalau bicara Nahdlatul Ulama, dan masyarakat NU itu dikenal memang sebagai mayoritas kalangan grassroots. Ada juga pedagangnya, ada juga kalangan terdidiknya, tetapi proporsi terbesar adalah kalangan petani, nelayan, wong cilik lah, kira-kira begitu. Jadi saya kira otomatis secara secara konstruksi sosial ini siapa yang cocok jadi menteri sosial? Dicarilah yang memang punya umat yang besar gitu. Nah, setelah ketemu di situ, berarti harus dipikirkan orang yang mewakili organisasi itu. Nah, di titik itulah saya kira nama Gus Ipul itu dengan cepat mengapung, karena dia adalah sekjen PBNU pada hari ini. Yang ketiga, Gus Ipul sudah punya pengalaman di pemerintahan, ya. Tadi pernah menteri, pernah gubernur, ya pernah. Ya easy kan, betul kan? Somehow gitu ya. Cerita hidup Gus Ipul itu kok pada hari ini membuat mudah keputusan itu, gitu. Jadi ya saya kira baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo itu betul-betul memberikan tempat yang istimewa bagi NU. NU itu spesial lah bagi beliau berdua ini. Baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Dan karena itulah menjadi sangat mudah untuk memberikan mengarahkan dukungan atau keputusan ini kepada Saifullah Yusuf. Gitu. Jadi saya kira itu keputusan yang mudah bagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan saya yakin sih bahwa nama ini selain muncul di Pak Jokowi juga pasti dibicarakan dengan Pak Prabowo. Sepersetujuan Pak Prabowo pasti, juga? Pasti. Pada fase-fase ini saya yakin itu keputusan... Kita nggak bisa mendefinisikan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan lean ke PBNU ketimbang ke PKB gitu. Pertanyaan Budi kan itu sebenarnya tadi. Karena dua menterinya yang menjadi representasi NU dua-duanya seberangan sama Caimin loh. Gus Yakut dan juga Gus Ipul nih sekarang. Ya ini Calvin Verdong ini. Selain menahan bola juga bisa menggiring bola ini. Saya lagi cek wetonnya Gus Ipul gara-gara Mr. Q ngomong isi. Wetonnya apa nih? 28 Agustus 64. Saya kira siapapun pemerintah akan berusaha menjaga keseimbangan. Itu yang saya pilih ya terminologi ya, antara NU dengan PKB. Karena kita lihat PKB dan NU kan pada hari ini seperti berbeda jalan ya. Ini kan kalau kita bicara terminologi ini dulu ada acaranya Family Feud namanya nih. Family Feud. Jadi ini satu keluarga tetapi berbeda arah dan orientasi gitu. NU sebagai ormas itu besar dan penting, PKB sebagai partai politik juga besar dan penting. Jadi bagaimana menjaga keseimbangan antara dua ini gitu. Jadi NU-nya kuat, PKB-nya juga kuat. Jadi saya nggak melihat harus memilih salah satu, tetapi bagaimana dua ini justru berusaha untuk diselaraskan lah.